It's cool. Halo anak-anak, bertemu lagi. Minggu lalu anak-anak belajar tentang udara. Minggu ini anak-anak belajar tentang api. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam penyobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah ampunnya, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya anak-anak, kita akan belajar lagu tentang api. Anak-anak menyimak ya. Ayo dek, kita geser sini. Awas dek, itu ada api. Api itu panas sekali. Awas, awas dek, jangan main api. Ayo dek, kita geser sini. Awas dek, itu ada api. Api itu panas sekali. Awas, awas dek, jangan main api. Anak-anak, tema bermain dan belajar kita pada minggu ini adalah Aku tahu manfaat api. Sebelum kita melanjutkan belajar, mari kita lihat huruf-huruf yang membentuk kata api, yaitu A, P, I. Dibaca api. Apakah api itu? Api itu panas dan bercahaya. Api berasal dari sesuatu yang terbakar. Manusia yang hidup pada zaman dahulu atau disebut manusia purba menggunakan api untuk mengusir binatang buas karena mereka masih hidup di hutan. Manusia purba itu memperoleh api dengan cara menggesekkan dua buah batu sehingga muncul percikan api. Sedangkan pada zaman sekarang, kita bisa mendapatkan api dari kompor atau korek gas, serta dari korek api. Apakah anak-anak tahu bagaimana sifat-sifat api? Yang pertama, api memiliki warna. Ada yang berwarna merah, biru, kuning, atau oranye. Yang kedua, api bersifat panas, sehingga apabila kita tidak hati-hati saat dekat dengan api, kulit kita bisa melepuh terkena api. Dan yang ketiga, api takut dengan air, karena air dapat memadamkan api yang sedang menyala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, api memiliki banyak sekali manfaat. Sebelum listrik ditemukan, atau pada saat lampu di rumah kita padam, api dapat dipakai sebagai sumber penerangan. Bisa dalam bentuk lilin, obor,
lampu minyak, Petromax, dan lain sebagainya. Selanjutnya, api bisa digunakan sebagai penghangat. Di negara dengan 4 musim, api dinyalakan pada penghangat ruangan ketika musim dingin tiba supaya badan tetap hangat. Demikian juga bagi orang-orang yang sedang berkemah, biasanya akan menyalakan api unggun untuk melawan udara dingin pada malam hari. Selain itu, api juga bisa dipakai untuk memasak makanan, untuk menerbangkan balon udara, dan juga untuk menyalakan kembang api. Api yang kecil dan dapat dikendalikan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Namun, apabila api tersebut menjadi besar dan tidak dapat dikendalikan, terjadilah kebakaran yang dapat menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, anak-anak harus berhati-hati dengan api ya. Jangan suka bermain-main dengan api, apalagi tanpa pengawasan dari orang tua. Ingatkan anggota keluarga kita supaya tidak meletakkan api di dekat benda-benda yang mudah terbakar, seperti kain, kertas, plastik, minyak, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu cerita tentang api. Kita akan melanjutkan belajar tentang api melalui aktivitas-aktivitas selama 1 minggu ke depan. Anak-anak, kita hari ini mau belajar tentang huruf U. Nah, kita mau menebalkan titik-titik menjadi huruf U. Bagaimana caranya? Lihat, dari atas ditarik ke bawah, melengkung, terus dari atas ke bawah. Lagi satu kali lagi, dari atas, melengkung, ke bawah. Nanti anak-anak bisa menyelesaikan sampai selesai. Nah, untuk yang kedua, anak-anak coba lihat di sini ada gambar. Nah, anak-anak mau mencari huruf U. Nanti kalau sudah ketemu huruf U, hurufnya dilingkari. Nah, ini Bu Yati sudah menemukan huruf U. Ya, kita lingkari. Nah, nanti anak-anak bisa cari lagi huruf U yang lain. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi belajarnya. Yaitu kita mau belajar menulis angka 4. Nih, lihat. Ya, nanti tulisannya 4. E M P A T juga ditebalkan ya. Nih. Berdiri, melengkung, melengkung. Berdiri, beri perut. Melengkung, diberi garis. Ini T-nya, berdiri, melengkung sedikit, terus diberi garis. Nah, bisa anak-anak? Sekarang kita mau menebalkan angka 4-nya. Berdiri, tidur, panjang. Bisa? Nanti anak-anak mengerjakannya sampai selesai ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau menulis di buku kotak. Ya, anak-anak punya buku kotak ya. Sekarang kita buka buku kotaknya. Anak-anak mau menulis api. Nah, caranya A melengkung satu kotak. Melengkung satu kotak. Terus diberi
garis. Sekarang yang ini berdiri 2 kotak, diberi perut di atasnya. Ini huruf P. Sekarang berdiri, diberi titik. Ini I, dibaca api. Nanti anak-anak bisa menulis lagi di bawahnya seperti yang di atas. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Oke anak-anak, kali ini kita akan melengkapi penjumlahan dengan cara menempelkan gambar api unggun pada kotak yang berwarna hijau serta menuliskan lambang bilangan pada kotak di bawahnya sehingga jumlahnya bisa sesuai. Oke, pertama-tama kita akan gunting terlebih dahulu gambar api unggun yang ada di bawah. Oke, setelah kita menggunting semua gambar, saatnya kita akan menempel gambar api unggun pada kotak yang berwarna hijau. Setelah itu, kita akan menulis lambang bilangan pada kotak yang kosong. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ada 3 gambar api. Nah, sekarang kita akan baca sama-sama. 2 api ditambah 3 api sama dengan 5. Nah, anak-anak bisa melakukan hal yang sama dengan cara melengkapi gambar api dan menulis lambang bilangan. Oke, selamat mengerjakan. Nah, untuk aktivitas selanjutnya kita akan belajar mengerjakan lembar kerja tentang benda yang aman untuk dimainkan oleh anak-anak karena tidak panas atau tidak berbahaya, dan juga benda yang tidak aman jika dimainkan oleh anak-anak karena benda itu panas atau berbahaya. Benda apa sajakah itu? Yang pertama adalah lilin, kemudian kompor, buku, setrika, bola, dan korek api. Jika benda-benda ini berbahaya dan tidak boleh dimainkan oleh anak-anak, maka anak-anak bisa menggambar wajah sedih seperti ini. Dan jika benda itu aman atau tidak berbahaya, anak-anak bisa menggambar wajah senyum seperti ini. Gambar pada lingkaran yang sudah disediakan. Oke, selamat mengerjakan. Nah, untuk aktivitas selanjutnya kita akan melukis bentuk api, bisa lilin, bisa api unggun, dan sebagainya dengan menggunakan teknik finger painting. Nah, sebelumnya anak-anak bisa menaruh pewarna ini ke dalam wadah terlebih dahulu ya. Oke, setelah semuanya siap, kita bisa melakukan finger painting, bereksplorasi melukis bentuk api. Nah, di sini Mi sudah menyediakan 2 macam warna, yaitu merah dan oranye. Meskipun sebetulnya masih banyak warna-warna api yang lainnya, seperti biru, putih, kuning, dan lain-lain. Nah, untuk melukis bentuk api, anak-anak bisa membuat gambar terlebih dahulu, seperti gambar lilin, gambar kayu, gambar pohon, atau benda-benda lain yang mudah terbakar oleh api. Nah, anak-anak bisa mencampurkan kedua warna di atas gambar. Dan anak-anak bisa menggunakan jari atau tangan anak-anak untuk mencampur kedua warna itu menjadi bentuk api. Nah,
anak-anak harus berani ya belajar menggunakan finger painting. Oke, selain itu anak-anak juga bisa bereksplorasi dengan finger painting tanpa menggunakan gambar. Lakukan dengan menggunakan jari kalian. Oke, selamat bereksplorasi anak-anak. Kegiatan kita selanjutnya adalah berlari dan melompat dengan rintangan. Anak-anak bisa memakai benda apa saja yang ada di rumah, misalnya panci, kardus bekas, atau apapun yang bisa anak-anak temui di rumah. Mari kita coba bersama-sama ya.